Meskipun 3 napas berangsur-angsur hilang, Qin Yichen tidak berniat berhenti, dan masih melarikan diri dari kejauhan. Hanya setelah beberapa jam dia melarikan diri dari wilayah kera petir yang mengamuk. Kedua binatang itu tidak akan dikejar lagi, kan? Qin Yichen melirik ke belakang, berbisik diam-diam. Dalam hatinya, akhirnya menghela nafas lega. Aku ingin tahu apakah dia melarikan diri. Qin Yichen mengerutkan kening, hatinya sedikit gelisah. 2 kera guntur raksasa yang marah mengejar dan membunuh. Saya khawatir Lei Yunyu tidak tahan lagi, dan kecepatan kera guntur yang marah tidak seaneh ukurannya yang besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka termasuk di antara binatang iblis. Kelas puncak. Jelas tidak mudah untuk menyingkirkan mereka. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa Lei Yun berani datang ke sini sendirian, dan dia harus mengandalkannya. Mungkin, dia sudah berencana untuk pergi. Semoga kamu kembali dengan selamat dan sehat. Qin Yichen menyentuh token dengan aroma wewangian di tangannya, dan setelah sedikit ragu, masukkan ke dalam jubah lengan dengan lembut. Nafas pada token ini tidak menghilang, menandakan bahwa Lei Yunyu masih hidup, dan selama dia tidak termasuk dalam ring, yang terakhir dapat merasakan keberadaan token ini, mungkin mereka dapat bertemu lagi jika ada kesempatan. Hai, dalam pikiran Qin Yichen, gelombang aneh tiba-tiba datang dari lengannya, dan tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Karena fluktuasi semacam itu benar-benar fluktuasi Lei Yuan. Bukankah hal kecil itu cukup? Qin Yichen mengangkat alis dan membuka matanya. Dia sangat perlu menemukan tempat yang tenang untuk mengamati situasi binatang kecil itu. Begitu sumber guntur bocor, mungkin kedua kera guntur yang ganas itu juga bisa mendeteksi. Jika ditemukan, saya khawatir akan ada masalah besar lainnya. Mata Qin Yichen melihat sekeliling, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan. Setelah berjalan di hutan selama kurang lebih 10 menit, pandangannya jatuh tajam di tengah 2 gunung, di mana ada ruang terbuka rahasia dan sempit. Kemudian, tubuhnya jatuh dengan cepat. Situasinya mendesak, dan dia tidak punya waktu untuk menemukan tempat persembunyian yang lebih baik. Setelah berlindung sedikit, Qin Yichen sedang duduk di atas batu gundul. Bocah kecil ini. Segera, Qin Yichen dengan hati-hati mengeluarkan binatang itu dari tangannya, dan ketika dia melihat yang terakhir, kulitnya tidak bisa membantu tetapi sedikit memadat. Pada saat ini, binatang itu, dengan bulu putihnya yang indah, memancarkan cahaya putih yang menakjubkan, dan terlihat samar. Jalur busur petir kecil berkedip dari waktu ke waktu, seolah-olah badai telah terbentuk di permukaannya. Terdengar suara guntur yang samar. Kamu bukan Thunder Atribute, apa yang kamu makan? Melihat ini, Qin Yichen hanya bisa mengutuk. Dao Yuan itu, bahkan 2 kera guntur dari tingkat raksasa-raksasa, tidak berani melahapnya secara langsung, tetapi berlatih dan merasakan dengan tenang di bawahnya. Tapi binatang kecil ini enak, dan Lei Yuan memakannya dalam satu gigitan. Meskipun kekuatan Thunder di Thunder Source sangat murni, bagaimanapun juga, itu tidak selembut spirit kristal mutan atribut guntur. Item spiritual surga dan bumi ini, jika Anda ingin memperbaikinya, saya khawatir itu membutuhkan setidaknya pembangkit tenaga listrik teratas. Membantu. Inilah mengapa 2 kera guntur gila belum melahap sumber guntur. Di mata Qin Yichen, binatang itu sepertinya tidak berani makan. Mulai dari penghancuran diri dari Imperial Powerhouse yang paling dia temui, kemampuan binatang buas untuk menelan semuanya berangsur-angsur muncul. Jiwa neter yang jahat, yang membuat Qin Yichen cemburu, ditelan olehnya. Bahkan inti binatang, spesies romutan, selama mengandung energi, itu juga pengunjung. Setelah melahap terlalu banyak energi, binatang itu akan tertidur lelap. Setelah setiap bangun, Qin Yichen dapat mendeteksi perubahan peningkatan yang halus pada yang terakhir. Namun, situasi binatang buas saat ini berbeda dengan di masa lalu. Tubuhnya tampaknya tidak mampu menanggung energi besar dari sumber guntur. Bocah kecil, jangan menolak. Aku akan membantumu. Setelah sedikit mengerang, Qin Yichen juga menarik napas dalam-dalam, matanya berangsur-angsur menjadi kencang, dan tangannya perlahan diletakkan di atas binatang kecil itu. Kekuatan guntur yang luar biasa. Tubuh Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar ketika dia meletakkan tangannya di atas binatang itu. Segera, matanya terpejam perlahan, dan tubuh Supreme bergerak tajam, dan di antara telapak tangannya, satu demi satu tiba-tiba menghembuskan napas. Bang! Dengan pengoperasian teknik kultivasi Qin Yichen, sinar cahaya putih dari binatang itu tiba-tiba menjadi lebih terang, dan badai halus menjadi lebih mudah tersinggung. Kemudian, jalur mata telanjang dapat dilihat, seperti guntur cair, perlahan mengalir keluar dari sisi tubuh hewan kecil 2 di sepanjang telapak tangan Qin Yichen, disuntikkan ke tubuhnya. Bang! Begitu petir itu pertama kali memasuki tubuh Qin Yichen, pakaian di tubuhnya meledak dan hancur hampir seketika. Batu besar tempat dia duduk telah membuat retakan. Bang! Guntur yang dalam terdengar di tubuh Qin Yichen di dalam tubuh, dan di permukaan tubuhnya. Itu seperti binatang buas, dengan jalur busur yang berkedip. Meskipun binatang itu tertidur lelap, dia sama sekali tidak menahan nafas Qin Yichen,
dan kekuatan kekerasan semacam itu juga menjauh dari tubuhnya dengan isapan. Namun, energi di benda spiritual surga dan bumi, seperti Lei Yuan, sangat murni dan luar biasa. Namun, energi ini, bagaimanapun, adalah kekuatan guntur, dan tampaknya agak keras. Selama gelombang petir, kulit Qin Yichen juga benar-benar tenang. Kondisi dirinya di dalam tubuh tidak setenang yang terlihat di permukaan. Keagungan itu seperti kekuatan guntur di sungai, bersiul di meridiannya. Perasaan asam yang dibawa oleh meridiannya itu kesemutan dan kesemutan. Untungnya, tubuh fisik Qin Yichen juga sebanding dengan orang biasa. Dia telah berada di puncak pencapaian kecil dan mengalami rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia sudah belajar menahan 10.000 poin yang menyakitkan. Nyeri. Setelah berjalan melewati meridian selama beberapa hari, Qin Yichen juga menarik napas dalam-dalam. Dengan kendali pikiran, kekuatan guntur itu juga mulai menyebar di antara daging dan darah. Bang! Ketika kekuatan pertama guntur menyebar, Qin Yichen tampaknya dipukul dengan keras dengan palu godam seberat 10.000 pound. Tubuhnya sedikit menggigil, dan cahaya putih menyilaukan di permukaan tubuhnya menjadi lebih terang.